Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Swatun Hasanah dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, dengan NIM 2104045011023. Baiklah, pada pembuatan video kali ini tujuan saya adalah untuk memenuhi tugas final mata kuliah Manajemen dan Evaluasi BK, yaitu dengan mengevaluasi proses dan hasil dari pelaksanaan layanan BK berdasarkan video yang telah dilampirkan berupa video penyampaian layanan oleh guru BK kepada konseling dengan tema menata emosi. Berdasarkan video yang telah saya amati, pada bagian pembuka, konselor membuka layanan dengan salam juga berinteraksi secara positif dengan peserta didik. Lalu, konselor menyampaikan tema layanan yang akan disampaikan konselor pada video tersebut, yaitu menata emosi. Kemudian, konselor menggunakan permainan teori lalu lintas. Yang selanjutnya, konselor menyampaikan materi layanan menata emosi ini. Kemudian, konselor juga membagikan lembar kerja kepada peserta didik dengan diakhiri dengan mengucapkan salam. Yang pertama yaitu materi yang disampaikan dalam layanan dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, tentunya materi yang disampaikan dalam layanan BK ini sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, beberapa alasan yaitu pemahaman tentang emosi. Materi ini yang disampaikan dalam layanan BK oleh guru BK tersebut kepada para peserta didik, ini akan membantu peserta didik untuk memahami emosi mereka dengan lebih baik. Ini melibatkan pengenalan terhadap berbagai jenis emosi, cara mengidentifikasi emosi, serta memahami bagaimana emosi dapat mempengaruhi perilaku dan kesejahteraan mereka. Yang kedua, keterampilan pengelolaan emosi. Materi dalam layanan BK kali ini membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan pengelolaan emosi yang efektif. Yang ketiga, kesadaran diri. Materi layanan pada layanan klasikal kali ini membantu untuk meningkatkan kesadaran diri peserta didik tentang kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai mereka sendiri. Yang keempat, pengembangan keterampilan sosial. Nah, materi layanan BK yaitu menata emosi ini juga membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosial yang penting dalam interaksi dengan orang lain. Yang terakhir yaitu peningkatan kesejahteraan mental. Materi menata emosi ini bisa memberikan informasi dan juga pengetahuan tentang kesehatan mental dan kesejahteraan. Ini membantu pemahaman tentang penyakit mental, stres, kecemasan, depresi, serta strategi untuk menjaga kesehatan mental yang baik. Nah, poin kedua yaitu peserta didik terlibat aktif dalam layanan bimbingan. Jadi, keterlibatan aktif peserta didik ini merupakan salah satu aspek penting dalam layanan BK yang efektif. Beberapa cara bahwa peserta didik ini terlibat aktif dalam layanan BK yaitu peserta didik berbagi pengalaman dan perasaannya. Ia akan berbagi pengalaman dan perasaan ini dengan konselor. Ini juga termasuk tentang berbicara mengenai tantangan yang mereka hadapi, masalah pribadi, atau perasaan yang sedang mereka alami. Selanjutnya itu berpartisipasi dalam diskusi. Nah, peserta didik ini tentunya akan berpartisipasi aktif dalam diskusi yang diadakan selama sesi pelayanan BK. Mereka juga bisa mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat atau pandangan mereka, dan juga berkontribusi dalam memecahkan masalah. Partisipasi ini juga pastinya memungkinkan peserta didik untuk merasa didengar dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Peserta didik juga melaksanakan tugas dan latihan dengan diberikannya LKPD, membuktikan peserta didik ini terlibat aktif dengan melaksanakan tugas atau latihan yang diberikan oleh konselor. Ini juga akan membantu peserta didik untuk mempraktikkan keterampilan yang baru saja mereka pelajari. Selanjutnya itu peserta didik memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka di dalam layanan BK. Jadi mereka bisa berbagi tentang hal-hal yang membantu mereka, masalah yang mungkin mereka hadapi, atau saran untuk perbaikan. Nah, keterlibatan aktif peserta didik ini memungkinkan peserta didik untuk menjadi pemain aktif dalam perubahan dan perkembangan diri mereka, khususnya dalam menata emosi mereka. Baik, pada poin keempat yaitu peserta didik mengemukakan pendapat dalam kegiatan layanan bimbingan.
Berdasarkan hasil pengamatan saya bisa menyimpulkan bahwa selama layanan bimbingan ini, peserta didik dapat dengan baik mengemukakan pendapat dalam layanan bimbingan ini. Dengan bisa mengemukakan pendapat ini, tentunya peserta didik ini bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Jadi, peserta didik juga bisa membantu konselor untuk memahami perspektif mereka dengan lebih baik. Pendapat peserta didik ini memberikan wawasan tentang pemikiran, perasaan, dan pengalaman mereka yang unik. Jadi, ini juga bisa membantu konselor untuk merancang pendekatan yang sesuai dan relevan dalam memberikan bimbingan yang efektif. Selanjutnya itu keterlibatan dan penguatan empowerment. Jadi ketika peserta didik ini merasa pendapat mereka didengar dan dihargai, ini juga memperkuat rasa kepemilikan dan keterlibatan mereka dalam proses bimbingan ini. Hal ini akan memberikan peserta didik ini rasa percaya diri bahwa mereka memiliki peran aktif dalam perubahan dan pertumbuhan pribadi mereka. Pendapat mereka juga dihargai dan juga dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan peserta didik terhadap layanan bimbingan. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang interaktif. Jadi dengan mengemukakan pendapatnya ini, peserta didik akan terlibat aktif dalam proses pembelajaran ini, diskusi dan pertukaran pendapat. Dari itu juga peserta didik ini bisa belajar dari perspektif dan pengalaman peserta didik lainnya, dan juga menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu poin kelima, yaitu kegiatan layanan bimbingan bermanfaat bagi peserta didik. Jadi menurut pengamatan saya juga bisa menyimpulkan bahwa peserta didik ini tentunya akan mendapat manfaat khusus dengan mengikuti layanan bimbingan ini. Nah, manfaat itu bisa berupa kesadaran emosi yang meningkat. Peserta didik ini pastinya akan belajar mengenali dan memahami berbagai emosi yang mereka alami. Jadi mereka bisa diajarkan tentang berbagai emosi, kemarahan, kegembiraan, sedih, cemas, dan lain sebagainya. Dengan meningkatkan kesadaran emosi mereka, peserta didik ini bisa mengenali emosi mereka dengan lebih baik, menangkap perubahan emosi, dan memahami bagaimana emosi bisa mempengaruhi tindakan dan pikiran mereka. Selanjutnya, pengelolaan emosi yang efektif. Jadi melalui kegiatan layanan bimbingan ini, peserta didik akan diajarkan keterampilan pengelolaan emosi yang efektif. Nah, maka dari itu, peserta didik akan bisa mengendalikan emosi yang kuat, bisa juga mengurangi stres dan mengatasi tantangan emosional. Nah, selanjutnya yaitu poin ke-6, yaitu alokasi waktu dalam pelaksanaan bimbingan mencukupi. Jadi berdasarkan pengamatan saya dalam video yang dilampirkan ini, alokasi waktu yang digunakan ini dalam pelaksanaan bimbingan ini juga sangat mencukupi. Jadi mengapa alokasi waktu ini juga menjadi sangat penting, yaitu dengan alokasi waktu yang cukup ini, konselor bisa menyampaikan materi bimbingan secara lebih komprehensif dan mendalam. Jadi kemungkinan ini akan memungkinkan juga peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai topik yang dibahas dan mengintegrasikan pengetahuan barunya ke dalam kehidupan mereka, khususnya dalam hal menata emosi mereka. Selanjutnya yaitu poin terakhir, yaitu layanan berjalan dengan menyenangkan dan hangat. Di sini saya memberikan skor yaitu 3, artinya baik. Jadi berdasarkan pengamatan saya bisa menyimpulkan bahwa layanan ini itu berjalan dengan menyenangkan. Jadi faktor-faktor yang menjadikan layanan bimbingan ini menjadi hangat dan menyenangkan itu, yang pertama adanya sambutan dan penerimaan dari konselor. Jadi pada awal pertemuan atau pada awal layanan, konselor ini memberikan sambutan yang hangat dan menerima peserta didik dengan sikap yang ramah dan terbuka. Nah, ini menciptakan suasana yang nyaman dan membangun kepercayaan antara konselor dan peserta didik. Selanjutnya yaitu penggunaan metode kreatif. Jadi penggunaan metode kreatif ini dalam sesi bimbingan ini, yaitu dalam contoh video ini, yaitu menggunakan permainan lalu lintas.
Jadi ini bisa membuat suasana menjadi lebih menyenangkan dan menarik. Jadi ini juga membantu peserta didik untuk terlibat secara aktif dan meningkatkan minat serta keberpartisipasiannya dalam proses layanan bimbingan ini. Dan yang terakhir itu apresiasi dan penguatan. Jadi konselor juga memberikan apresiasi dan penguatan kepada peserta didik atas usaha dan prestasi mereka selama sesi bimbingan ini, yaitu memberikan motivasi dan meningkatkan kepuasan. Baik, selanjutnya adalah proses evaluasi hasil yang terdiri dari 5 poin. Jadi poin pertama yaitu peserta didik ini memahami tujuan yang diharapkan dari layanan bimbingan ini. Berdasarkan hasil pengamatan saya dalam video layanan bimbingan ini, peserta didik ini sudah mengetahui tujuan yang diharapkan dari layanan bimbingan ini. Jadi ada beberapa faktor juga yang bisa membantu peserta didik memahami tujuan ini, yaitu yang pertama komunikasi yang jelas. Jadi konselor ini perlu secara jelas dan terbuka untuk mengkomunikasikan tujuan layanan bimbingan kepada peserta didik seperti yang dilakukan konselor dalam video pada awal atau pada pembukaan atau pengenalan tema layanan bimbingan pada video tersebut, yaitu menata emosi. Selanjutnya penjelasan manfaat. Jadi konselor juga menjelaskan manfaat yang akan diperoleh oleh peserta didik dari mengikuti layanan bimbingan menata emosi ini. Jadi dapat mencakup peningkatan pemahaman diri, pengembangan keterampilan sosial. Selanjutnya yaitu poin kedua, yaitu peserta didik memperoleh banyak pengetahuan dan informasi dari layanan materi yang disampaikan. Dalam video, konselor tentunya berbagi pengetahuan dan informasi yang berharga selama layanan bimbingan ini dengan tema menata emosi. Jadi peserta didik tentunya memperoleh pengetahuan dan informasi yang berharga dari mengikuti layanan bimbingan ini, yaitu bisa mengenali emosi. Jadi bisa memahami jenis emosi seperti kegembiraan, kesedihan, kemarahan, takut, dan lain-lainnya. Jadi mereka bisa memahami bahwa emosi adalah bagian alami dari kehidupan dan memiliki peran penting dalam pengalaman manusia. Nah, dari layanan bimbingan ini, peserta didik juga tentunya bisa meningkatkan kesadaran diri. Jadi, peserta didik ini bisa belajar mengenali kekuatan dan kelemahan mereka, nilai-nilai dan kepercayaan yang mereka miliki, serta tujuan dan harapan dalam hidup. Poin ketiga yaitu peserta didik menyadari pentingnya untuk menata emosi. Saya menjawab baik di sini dengan mencentang pada skor 3 karena peserta didik ini tentunya bisa meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya menata emosi ini dengan baik. Jadi mengapa peserta didik ini harus menyadari pentingnya menata emosi melalui layanan bimbingan ini. Jadi dengan menyadari bahwa menata emosi ini dapat meningkatkan kualitas hidup, mereka bisa mengelola emosi dengan baik. Mereka juga bisa mengurangi tingkat stres, meningkatkan kebahagiaan, dan mencapai kepuasan dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, poin keempat yaitu peserta didik mampu mengembangkan perilaku menjadi lebih baik. Saya di sini mencentang pada skor 3 yaitu baik. Jadi peserta didik ini bisa mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri, termasuk kekuatan, minat, nilai-nilai, dan tujuan hidup mereka. Jadi dengan memahami lebih dalam tentang diri mereka sendiri, peserta didik ini bisa membuat keputusan dan lebih bijaksana dan membangun keidentitas yang kuat. Peserta didik juga meningkatkan kemandirian mereka.
Dengan mengikuti layanan bimbingan ini, peserta didik tentunya bisa menjadi lebih mandiri dalam mengelola emosinya sendiri. Jadi peserta didik mengetahui cara mengatasi stres, mengelola kemarahan atau kecemasan, dan juga membangun kecerdasan emosional yang kuat. Nah, selanjutnya itu poin terakhir, yaitu peserta didik mengetahui cara menata dan mengendalikan emosinya. Jadi peserta didik ini sudah memiliki kesadaran emosi, kesadaran diri. Jadi peserta didik ini lebih sadar akan diri mereka tersendiri, termasuk kekuatan, kelemahan, emosi sendiri. Jadi meningkatkan kesadaran diri. Jadi peserta didik ini memahami apa yang membuat mereka bahagia, apa yang membuat mereka termotivasi, dan apa yang ingin mereka capai dalam kehidupan ini. Baik, jadi itulah tadi hasil evaluasi proses dan hasil evaluasi hasil layanan bimbingan berdasarkan video yang telah dilampirkan. Sekian dari saya Uswatun Hasanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.